Mau ke Leles, Ibu Gabian naik ambulan ke Leles. Iya, Wil. Ibu Gabi, si Afrila kan muntah terus, jadi kita dari ayam iya. Itu dia pemirsa Tribun Jabar. Tadi satu orang murid SD baru saja tiba di Puskesmas Kadungora. Hingga kini ternyata korban terus bertambah. Tadi disebutkan ada 83 yang dirawat. Jika kemungkinan siswa murid ini dirawat, berarti bertambah menjadi 84 orang yang mengalami keracunan dari MBG di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut ini. Dan malam ini terus bertambah, terus berdatangan PMI, kemudian ambulan juga standby di depan di depan Puskesmas Kadungora. Ambulan-ambulan ini juga akan standby terus jika ada warga yang melaporkan akan dijemput ke rumahnya masing-masing dan dibawa ke Puskesmas Kadungora. Nah, ini baru datang lagi pemirsa. Ini baru datang lagi. Dan pulang sekolah tadi di sini ya. Siap, boleh ke live. Amin. Kabarnya dapur yang diduga menjadi makanannya penyebab keracunan ini dapur yang sempat diperingatkan kemarin sama Waka DPR RI, betul? Ya, menurut keterangan dari Satgas BGN ya betul. Jadi begini, kalau saya tetap pada yang pertama,
SLAS tuh harus terbitkan dulu. Jadi semua di pending dulu. Ini kan 100 yang sudah beroperasi, 100 SPPG di Kabupaten Garut. Nah, SLAS ini menjadi penting, sertifikat layak higienis itu urgent. Jadi setiap SPPG memiliki izin SLAS dulu baru beroperasi, itu menjadi penting. Nah kemudian Satgas MBG juga, Satgas MBG Kabupaten Garut, ini kan ada yang pertama pengawasan pengendalian keamanan pangan itu menjadi penting. Kedua juga konteks yang kemitraan juga, yang mengawasi mata rantai pasokan untuk SPPG. Karena kan ini diindikasikan dari susu ini ternyata dari luar kota, bukan ya maksudnya. Ini harus menjadi penting Satgas MBG bisa mensupervisi dari mana saja sumber yang disediakan oleh SPPG kepada sekolah-sekolah seperti itu. Nah, tapi paling penting pertama tadi izin SLAS terbit baru bisa beroperasi, itu aja dulu. Sekarang ada yang udah punya SLAS? Tidak ada. Tidak ada. Artinya rekomendasinya seperti apa, Pak? Apakah semuanya harus Kalau dihentikan? kan gini, Kepala Staf Presiden sudah jelaskan, Pak Muhammad Kodari, statement jelas bahwa punya SLAS baru beroperasi. Itu kan statement saya juga seminggu yang lalu. Sertifikat layak higienis sanitasi ada dulu, baru beroperasi, itu saja. Ini penekanannya lewat siapa, Pak? Ini kan begini ya, memang Dinkes kasihan keterbatasan. Casling Dinkes itu cuma 2 orang. Sedangkan satu SPPG itu bisa sampai 50 orang kan karyawannya, penjamah pangan maupun semua karyawannya 50 sampai ke 60 orang. Nah, ini perlu ada tambahan aparatur untuk tadi. Karena kan yang SLAS itu terbit kalau si penjamah, si karyawan SPPG ini sudah mengikuti pelatihan keamanan pangan. Nah, pelatihan keamanan pangan ini tidak mungkin kita semua dalam waktu berbarengan, ketika cuma casling di Dinkes cuma 2 orang. Hanya 2 orang yang memiliki kompetensi untuk melatih keamanan pangan. Ini perlu ada bantuan dari Kemenkes. Kemenkes bisa menghimpun dari casling dari mana yang memiliki kompetensi untuk pelatihan keamanan pangan, terutama area Jawa Barat, yang memang Jawa Barat ini kan paling banyak SPPG di Indonesia kan. Seperti itu. Kalau melihat ini kan Pak ada alurnya, ini kan alur kedua kali ini. Maksudnya apakah memang selama ini proses koordinasi antara pihak SPPG dengan pemerintah tidak ada sehingga terjadi kejadian berulang? Kalau kemarin-kemarin ya, yang pertama itu tidak, tapi sekarang sudah membaikkan, sudah mulai. Hanya saja tadi kan kata saya juga karena keterbatasan. Saya sudah nanya ke beberapa SPPG, mereka sudah mengajukan permohonan untuk pelatihan keamanan pangan. Hanya saja tadi keterbatasan aparatur yang memiliki kompetensi untuk pelatihan keamanan pangan. Nah ini saya PGN harus ikut campur. Pemerintah pusat juga ikut campur dalam arti dikirim orang-orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan menyelenggarakan pelatihan keamanan pangan, karena ini tidak sedikit. Bayangkan 100 SPPG, per SPPG ada 50, berarti 100 kali 10, 100 kali 50 berapa? Udah 5.000 orang. Nah ini di Dinkes Garut cuma ada 2 orang. Nah ini yang makanya punya ini kemampuan untuk itu, punya kompetensi untuk menyelenggarakan pelatihan keamanan pangan. Terkait kejadian ini sendiri, data terbaru yang himpun sampai malam ini ada berapa korban? Kalau keterangan dari Pak Kapus ya Pak Roni Cahyana, keterangan dari Bu Kadis itu 86, 54 masih dirawat, yang sebagian udah pulang, tapi 1 dirujuk ke RSUD Dr. Slamet, kemudian yang 8 dirawat di Puskesmas Leles karena ini keterbatasan tempat di sini. Ini pun sekarang karena ada beberapa bertambah, ruangan ponet pun yang seharusnya untuk tempat persalinan akan digunakan untuk merawat siswa-siswi yang keracunan. Ruangan ponet ya, ruangan yang untuk persalinan. Langkah dari Dewan sendiri seperti apa ini Pak? Ya, saya begini, pertama kejar dulu SLAS. Nah, bagaimana mengejarnya agar setiap SPPG di Garut yang sudah beroperasi memiliki SLAS, Kemenkes turun tangan, BGN turun tangan. Karena di Dinkes Garut kasihan cuma 2 orang. Ini tidak kira bidang kes cuma 2 orang. Nah, makanya ini perlu ada upaya serius dari pemerintah, karena Jawa Barat kan area yang paling banyak SPPG-nya. Turun ke Garut dari Kemenkes, dari BGN untuk menyediakan aparatur lah, atau mungkin dari provinsi lain yang masih SPPG-nya masih sedikit, untuk dikerahkan ke sini untuk tadi se-Jawa Barat, bukan hanya Garut ya. Karena SPPG itu paling banyak di Jawa Barat kan yang sudah beroperasi. Nah, pending jangan dulu beroperasi, pending dulu sebelum izin SLAS terbit. Karena ini untuk memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh siswa itu. Perlu ada penegakan hukum nggak sih kan? Saya tidak mau mungkin apakah ada kelalaian atau apa? Tidak mau perlu ada ketegasan dari pusat juga ya, bahwa jadi statement dari pemerintah pusat harus tegaskan. Pak Muhammad Kodari, Kepala Staf Presiden sudah bilang bahwa SPPG yang belum memiliki SLAS jangan dulu beroperasi. Itu yang perlu kita pegang oleh BGN, oleh Satgas MBG. Kalau belum punya SLAS jangan dulu beroperasi, itu saja. Oke.
Itu dia pemirsa Tribun Jabar, keterangan dari anggota Dewan Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut yang Yuda Puja Turnawan yang mengatakan bahwa seluruh SPPG yang ada di Garut atau dapur MBG yang ada di Garut ini tidak memenuhi kelayakan dari kehigienisan begitu. Jadi kemungkinan beliau mendesak dan tidak punya kelayakan ini, beliau mendesak untuk menghentikan sementara waktu sebelum mereka mempunyai sertifikat kelayakan dari higienis ini begitu. Jadi tadi dikatakan bahwa ada 86 yang saat ini dirawat. Kemungkinan 86 tadi datang 2, 88 orang yang ada yang sedang menjalani perawatan di Puskesmas Kadungora. Pemirsa Tribun Jabar, kita akan lanjut lagi live selanjutnya. Saat ini memang puluhan pelajar masih dalam perawatan intensif di kecamatan di Puskesmas Kadungora, dan semoga kejadian ini tidak terjadi karena di Garut sendiri sudah 2 kali. Minggu pertama kemarin, minggu 1 pekan yang lalu sama tepatnya di sini juga di Kadungora, sibuk juga di Puskesmas Kadungora, dan sepekan berlalu peristiwa itu terjadi lagi. Pemirsa Tribun Jabar, kita doakan semoga anak-anak kita dalam kondisi sehat setelah mendapatkan perawatan di sini.